Selamat sore, perkenalkan nama saya Benedictus Adrian Denistiono dengan NIM 102082400004. Saya dari kelas S1 Teknik Industri 08A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy Problem atau yang bisa disebut perancangan terapi radiasi. Materi ini merupakan salah satu contoh dari penerapan metode penelitian operasional 1, khususnya dalam bidang medis. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah menunjukkan bagaimana model matematika, khususnya dalam hal linear programming, yang bisa digunakan untuk membantu membuat keputusan dalam dunia nyata. Dalam hal ini, perancangan dosis terapi radiasi untuk pasien kanker. Mari kita mulai dari latar belakang kasusnya. Untuk latar belakangnya adalah kasus ini berawal dari seorang pasien bernama Mary. Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada area kandung kemih atau disebut juga wall bladder lesion. Penyakitnya sudah tergolong cukup lanjut sehingga memerlukan terapi radiasi yang insentif atau berkelanjutan. Terapi radiasi ini merupakan metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar ionisasi untuk menghancurkan sel-sel kanker yang berada di dalam tubuh. Namun masalahnya sinar ini tidak hanya mengenai sel kanker, tetapi juga dapat merusak jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Jadi tujuan dari dokter adalah mencari cara agar dosis radiasi yang cukup besar untuk membunuh sel kanker, namun tidak terlalu besar, sehingga tidak merusak jaringan tubuh yang sehat. Nah, disinilah penelitian operasional bisa digunakan untuk mencari kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang paling optimal untuk membunuh sel kanker yang jahat, namun tidak mengenai sel-sel yang masih sehat. Berikutnya kita lihat apa saja tujuan utama dari desain terapi yang akan diterapkan. Dalam dunia medis, proses terapi ini disebut juga treatment planning, yaitu tahap perancangan dosis dan arah sinar sebelum tindakan bisa dilakukan. Dokter atau tim fisika medis akan menentukan ada yang pertama adalah berapa banyak sinar atau beam yang akan digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua adalah dari arah mana saja sinar akan ditembakkan untuk membunuh sel kanker. Dan yang terakhir adalah seberapa kuat intensitas setiap sinar yang akan digunakan untuk membunuh sel-sel tersebut. Dan tujuan matematisnya adalah meminimalkan dosis radiasi yang akan diserap dari jaringan yang masih sehat. Yang kedua adalah memastikan dosis pada area tumor atau kanker tetap cukup besar agar sel-sel yang sudah rusak, yang terkena kanker itu akan mati. Jadi permasalahan ini bukan hanya soal medis, tetapi juga masalah optimasi matematis. Bagaimana cara menyeimbangkan dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu sinar yang efektif dalam membunuh sel kanker, tetapi juga aman untuk sel-sel yang masih sehat, dan aman juga bagi pasien. Sekarang kita ubah permasalahan ini dalam bentuk model matematis. Di sini sudah muncul model matematisnya. Di sini ada X1 dan X2 sebagai pembatas. Dan juga minima Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Dan pembatasnya ini adalah 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih besar sama dengan 6, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk penjelasannya itu adalah X1 itu mewakili dosis radiasi dari sinar pertama dan diukur dalam satuan kiloradians. Dan X2 itu mewakili dosis radiasi dari sinar kedua. Dan satuannya masih sama, yaitu kiloradians. Kendala pertama dengan pembatas pertama itu 0,3 X1 plus 0,1 X2 yang kurang dari sama dengan 7, itu artinya bagian tubuh tertentu tidak boleh menerima radiasi yang lebih besar dari 7 kiloradians. Dan untuk kendala kedua yang sama dengan 6, itu menunjukkan dosis harus tepat 6 kilorads pada area tertentu yang terkena tumor.
dan bukan area yang masih sehat. Dan kendala yang ketiga itu yang lebih besar dari 6 kilorats, itu artinya area tersebut harus mendapat minimal 6 kilorats untuk memastikan terapi tersebut itu efektif untuk mengurangi sel kanker. Oke, dan ini merupakan bentuk dasar dari masalah linear programming dalam konteks medis, terutama dalam penghapusan sel kanker. Untuk menyelesaikan model ini, kita ubah dalam bentuk standar agar bisa menggunakan metode yang simplex. Nah, jadi bentuk standarnya adalah sebagai berikut. Dalam metode simplex, semua pembatas harus berbentuk persamaan sama dengan. Oleh karena itu, tanda kurang dari dan lebih dari harus kita ubah menjadi tanda sama dengan. Untuk kendala dengan tanda kurang dari sama dengan, kita tambahkan variabel X3 untuk menunjukkan sisa kapasitas radiasi yang belum digunakan sama sekali. Dan untuk kendala dengan tanda lebih besar sama dengan, itu kita tambahkan variabel X4 karena dosisnya minimal harus 6 dalam persamaan tersebut. Sehingga perlu kita kurangi kelebihan dari sinar yang akan digunakan. Dengan demikian, pembatas itu akan menjadi 0,3x1 plus 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Dan yang kedua adalah 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Dan yang ketiga adalah 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurangi x4 sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Bentuk ini disebut bentuk standar dan siap untuk kita proses untuk selanjutnya. Tapi karena masih ada kendala sama dengan dan lebih besar, kita perlu variabel tambahan lagi. Oke, untuk next slide-nya adalah seperti berikut. Untuk bisa memulai iterasi simplex, kita butuh basic feasible solution. Pada kendala dengan tanda sama dengan dan lebih besar sama dengan, kita tidak bisa langsung mendapatkan nilai awal yang positif. Maka kita harus menambahkan variabel X5 dan X6. Dan nilai M adalah konstanta sangat besar yang digunakan dalam metode Big M. Secara sederhana, variabel buatan ini hanyalah alat bantu agar tabel simplex bisa dimulai. Nantinya saat mencapai solusi optimal, variabel buatan harus bernilai 0, artinya tidak lagi dibutuhkan dalam solusi terakhir. Oke, selanjutnya kita masuk dalam proses iterasi menggunakan metode simplex. Untuk persamaan yang baru dengan penambahan X5 dan X6 bisa dilihat dalam slide-nya. Oke, untuk lanjut, kita masuk ke dalam iterasi 1. Pada iterasi pertama, kita menentukan variabel mana yang akan masuk dalam basis dan variabel mana yang akan keluar. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ZJ min CJ, diketahui bahwa X1 memiliki kontribusi yang paling besar untuk menurunkan nilai Z. Maka variabel X1 masuk dalam basis dan kita lakukan pivot untuk menyesuaikan nilai-nilai pada tabel simplex. Dan itu adalah hal yang harus dilakukan pada iterasi 1. Dan tabel iterasi 1 bisa dilihat jawabannya dalam slide. Oke, kita lanjut pada iterasi 2. Setelah kita lakukan pivot, kita mendapatkan angka-angka yang ada di tabel terbaru dengan nilai variabel yang sudah diperbarui dalam iterasi pertama. Kemudian kita evaluasi kembali nilai ZJ min CJ-nya dan hasil menunjukkan masih ada peluang untuk memperbaiki nilai Z sehingga dilanjutkan ke iterasi kedua. Pada tahap ini nilai variabel X2 belum bisa memberikan kontribusi yang sudah optimal sehingga kita kemungkinan tetap tidak masuk dalam basis yang sudah optimal. Oleh karena itu, kita lanjut ke iterasi ketiga agar kita mendapat solusi yang lebih optimal. Untuk iterasi yang kedua bisa dilihat dalam slide. Oke, kita masuk ke iterasi yang ketiga. Pada iterasi ketiga, semua nilai ZJ min CJ-nya sudah bernilai positif yang berarti solusi optimal sudah bisa ditemukan dalam iterasi yang kita hitung. Nilai variabel pada titik optimal itu adalah X1-nya adalah 12 kiloradians
dan X2-nya adalah 0 kiloradians, dan nilai fungsi objektif Z adalah 4,8 kiloradians. Dan itu bisa kita lihat di tabel yang ini. Oke. Artinya, dengan menggunakan sinar pertama dengan intensitas 12 kilorats, kita sudah bisa mencapai dosis yang cukup untuk menghancurkan tumor yang jahat pada tubuh dan tidak merusak sel-sel yang masih sehat dalam tubuh. Dan dosis yang mengenai jaringan sehat itu sudah minimum, yaitu 4,8 kiloradians. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Dosis optimal dari beam 1 atau sinar 1 itu adalah 12 kilorats, dan beam 2 atau sinar kedua adalah 0 kiloradians. Dan dosis jaringan sehat itu adalah 4,8 kiloradians. Kesimpulannya ini adalah terapi radiasi itu optimal, hanya memerlukan beam 1 dengan intensitas 12 dan beam 2 tidak perlu digunakan dikarenakan kita tidak menambah efektivitas, namun kita meningkatkan paparan pada jaringan sehat sehingga ada kemungkinan untuk merusak jaringan tersebut. Total dosis radiasi pada jaringan sehat yang minimum itu adalah 4,8 kiloradians. Dengan demikian, perancangan seperti ini membantu tim medis untuk mengoptimalkan efektivitas terapi, sekaligus menjaga keselamatan pasien dan kesehatan sel-sel yang masih sehat. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya peran operational research dalam dunia nyata, bukan hanya dalam bidang industri atau logistik, namun juga dalam bidang medis dan kesehatan. Oke, dengan demikian presentasi saya mengenai design of radiation therapy. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa pendekatan matematis seperti linear programming dapat membantu untuk mengambil keputusan yang objektif dan optimal, bahkan dalam hal yang sangat kompleks seperti pengobatan kanker dalam dunia medis. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya untuk menonton presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.